konsep acaranya ya udah mulai mengarah seperti kami juga begitu ya, lebih banyak talk dibandingkan music. Awalnya memang agak susah, tapi tak butuh waktu lama, sebetulnya 2 tahun lah sekitar itu kita sudah bisa menjadi market leader di Balikpapan sampai dengan saat ini. Oke, jadi kehadiran Smart di tahun 2002 itu memang sebetulnya Radio Visit. Baik, Brothers dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat untuk bisa sukses menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kita ketemu sama teman-teman dari Smart Balikpapan. Ada Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Ada juga Mas Edi. Halo Mas Budi. Iya, sehat semua Mbak Maya, Mas Edi ya. Alhamdulillah. Ya, suatu nikmat yang harus kita syukuri ya. Oke, Mbak Maya dan Mas Edi, hari ini akan cerita banyak tentang Smart Balikpapan. Mas Ilham juga sudah siapkan materinya. Kita bisa mulai ya untuk sharing video tentang Radio Smart Balikpapan. Silakan. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Smart FM Balikpapan setiap pagi menyapa pendengarnya dengan lokal program, yakni Smart Morning Post, siang hari dengan Smart Journal, dan malam hari dengan Balikpapan Today. Semuanya adalah buletin berita pilihan yang hangat di kota ini untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pendengarnya. Tak hanya itu, agar pendengar kami semakin cerdas, Smart FM Balikpapan menghadirkan talk show edukatif seputar layanan publik dalam Smart Public Services. Belajar sukses dari leader-leader perusahaan terbaik di kota ini dalam Smart Executive Talk dan bincang bisnis yang lagi happening dalam Smart Business Lounge. Semuanya kami hadirkan dengan konsep visual radio talk show. Menjawab kebutuhan akan event yang menjadi salah satu cara membantu tercapainya sebuah brand image yang positif dari mitra-mitranya, Smart FM memiliki signature event, yakni Ramadan Care di setiap bulan Ramadan, berbagi kasih bersama mitra untuk imam dan marbot masjid, serta guru TPA terpilih, webinar dan seminar, serta berbagai event lainnya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Keren banget loh profilnya, Smart FM, Spirit of Indonesia. Ya, Mas Edi senyum-senyum nih kayaknya kan, apa namanya, video yang ditampilkan barusan nih. Smart FM seperti namanya, harapannya menjadikan masyarakat juga ikut smart ya Mas ya. Begitu kira-kira. Ya, betul. Ya. Oke, Mas sama Mbak Maya silakan ada yang mau disampaikan tentang Smart FM untuk melengkapi profil yang tadi ditayangkan oleh Mas Ilham. Saya akan awali dengan bicara tentang Smart FM Balikpapan ya Mas ya dan Mbak Hani. Smart FM Balikpapan hadir di Balikpapan itu di Februari 2016
Secara network memang kita ada di 26 tahun ya, tapi hadir di Balikpapan kita di tahun 2002. Mengawali sebagai radio bisnis pertama di Balikpapan, sampai sekarang pun kita masih di segmen itu, belum ada kompetitor yang masuk ya untuk segmen yang sama. Dan sampai sekarang kita banyak pendengar yang benar-benar sudah aware dengan program-program kita dan sangat terbantu dengan program-program yang ada di Smart FM. Dan mereka menganggap Smart FM ini sebagai majalah udara, buku udara ya, majalah udara gitu kan, kayak Gramedia udara karena semua informasi yang mereka perlukan insya Allah ada di Smart FM. Itu yang kita terangkat dengan Smart FM. Dan selama ini kita banyak dapat masukan juga dari pendengar kita gitu kan, dan juga dapat testimoni dari pendengar kita bahwa semua informasi yang ataupun talkshow yang disampaikan Smart FM sangat menginspirasi, terutama talkshow pagi itu kan ya, yang ada beberapa pembicara yang tampil di Smart FM setiap paginya, itu bisa dijadikan sebagai bahan morning briefing sebelum mereka memulai aktivitas meeting gitu kan. Ada beberapa klien kita, bapak business owner ataupun pimpinan perusahaan menyampaikan itu ke kami gitu, bahwa mereka sangat terbantu dengan program-program Smart FM, dan itu menambah motivasi lagi bagi kami kan untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi pendengar kami. Itu sih Mas yang kita bisa gambarkan sekilas tentang Smart FM dan pendengar-pendengar yang mungkin Mas Edi bisa tambahkan juga yang lainnya. Silakan Mas Edi. Oke, terima kasih. Jadi kami berdua itu, Mas Budi, Mbak Hani adalah fosil yang masih tersisa di radio. Oke, jadi kehadiran Smart di tahun 2002 itu memang sebetulnya menjadi salah satu agent of change juga ya bagi pertumbuhan radio di Balikpapan. Dulu kami itu saya dulu berasal dari radio anak muda, tumbuh besar di sana, kemudian ketika masuk ke Smart dengan tampilan program yang seperti itu, awalnya memang aneh gitu ya, rada aneh dan ngerasanya kok kayak kaku gitu ya. Tapi setelah lama menyelami, masuk, kemudian mendapatkan banyak insight tentang penyajian program radio, akhirnya justru apa yang disajikan Smart itu menjadi salah satu barometer bagi teman-teman radio lain untuk mengikutinya. Dan itu terjadi sampai hari ini ya. Program-program seperti insertion, kemudian bentuk-bentuk penyajian dalam konsep live talk show dan lain-lain itu menjadi salah satu panduan bagi kawan-kawan di sini, kawan-kawan radio lain mengikuti dan ya istilahnya menjadikan contoh lah begitu. Sehingga kalau hari ini menyimak radio di Balikpapan, kebanyakan dari mereka itu mengikuti pola-pola penyajian yang dihadirkan Smart sejak awal kehadirannya. Nah, di Balikpapan sendiri dengan ragam karakter penduduknya yang heterogen ya. Di sini memang tidak ada suku asli, semuanya kebanyakan adalah pendatang yang nawaitu mereka ke sini memang adalah untuk bekerja. Jadi fokus mereka lebih kepada bagaimana menghasilkan produktivitas ya. Produktivitas yang dimaksud itu memang di sini menjadi salah satu nilai lebih bagi Smart ya dengan programnya, sehingga dia cepat diterima di masyarakat. Masyarakat yang heterogen tadi juga ngebantu banget bagi kami untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi mereka. Awalnya memang mendengar nama Smart mereka agak bingung gitu ya, apalagi dengan adanya reporter, kemudian program-program yang rada-rada kayak kuliahan gitu ya. Awalnya memang agak susah, tapi tak butuh waktu lama, sebetulnya 2 tahun lah sekitar itu, kita sudah bisa menjadi market leader di Balikpapan sampai dengan saat ini. Dan kami konsisten nih Mas Budi, Pak Mbak Han, kami konsisten di jalurnya, di segmentasi bisnis dengan usia primer 25 sampai 45 tahun, dan sampai hari ini juga banyak teman-teman yang tadinya berkiblat ke radio berkiblat ke bermain di segmen anak muda lah intinya begitu ya. Sekarang mereka mulai merubah segmentasinya menjadi seperti kami,
meskipun bahasa mereka mengatakan kami radio dewasa muda katanya gitu. Tapi kalau mendengar programnya, penyajian konsep acaranya, ya udah mulai mengarah seperti kami juga begitu ya, lebih banyak talk dibandingkan music. Oke, nah dari sisi program memang Smart FM ini boleh dibilang untuk di Balikpapan ya belum ada musuhnya lah begitu ya, karena satu-satunya jaringan nasional baru ada kami. Di luar itu belum ada jaringan lain yang masuk, jaringan-jaringan besar seperti MNC dan lain-lain belum ada yang masuk. Jadi sejauh ini sih kami merasa percaya diri aja gitu ya. Kenapa teman-teman lain nggak masuk ke Balikpapan ya? Padahal kan Balikpapan sebentar lagi mungkin jadi penyangga ya, teras ibu kota yang baru gitu ya. Jadi ya setidaknya kalau dari sisi program kami sangat percaya diri bahwa apa yang kami sajikan saat ini memang menjawab kebutuhan akan pendengar kami. Terlebih juga sekarang ini kan Balikpapan itu mengalami pertumbuhan baik jumlah penduduknya maupun pertumbuhan jumlah kendaraan roda 4 yang menjadi ini kami ya, itu mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak isu IKN itu mulai bergulir dan pada akhirnya ditetapkan. Balikpapan sekarang terasa semakin padat dan itu bisa menjadi peluang juga yang sangat positif buat kami. Jadi sekilas pertambahan info mengenai Smart FM Balikpapan seperti itu. Tentang event-event, sebetulnya ada beberapa event yang memang kita rutin kerjakan, tapi sejak pandemi kemarin memang kami lebih banyak bermain di webinar yang nanti kalau kita ikuti radio tour ya, fasilitas kami sudah ya cukuplah untuk bisa mengadakan kegiatan itu. Dan sampai saat ini juga dari radio istilahnya begitu ya, baru kami yang bisa menyelenggarakan itu, baik webinar ataupun juga visual radio talk show begitu. Teman-teman radio lain kebanyakan masih sistem taping ya. Jadi ini jadi keunggulan lain yang kami punyai saat ini, meskipun ya itu masih butuh support lagi, terutama dari teman-teman di Bright misalnya gitu ya. Bagaimana kelebihan yang kami miliki ini bisa menarik perhatian para klien begitu. Itu tambahannya Mbak Hani, Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Edi. Ya, tadi Mbak Maya sampaikan, juga Mas Edi sampaikan tadi bahwa Smart FM Balikpapan ini salah satu trendsetter ya untuk sebuah format siaran. Kurang lebih begitu ya Mas Edi ya? Betul. Nah, tadi juga disampaikan bahwa secara materi format siaran Smart FM Balikpapan ini less music ya, jadi lebih banyak obrolan ya Mas ya? Ini agak berbanding memang dengan radio secara umumnya ya, yang rata-rata lebih banyak pengen denger lagu daripada dengerin orang bicara gitu. Berarti memang ada satu materi yang benar-benar qualified disampaikan oleh Smart FM Balikpapan. Begitu ya Mas? Sebetulnya secara umum di semua Smart FM seperti itu Mas Budi ya, sebetulnya begitu ya. Mungkin ya untuk beberapa stasiun yang baru belum seperti stasiun-stasiun yang lama ya, kayak Pekanbaru atau Jogja ya Mbak Maya ya. Mungkin mereka masih butuh waktu untuk bisa mengikuti ritme kami, karena mereka sebelumnya kan radio berbasis more music ya. Nah di kami itu filosofinya kan istilahnya itu seperti Gramedia, seperti toko buku udara atau Gramedia lah Mbak Maya tadi ya. Jadi kita menginginkan pendengar kami itu tidak hanya mendengar musik, tapi lebih banyak mendapatkan informasi. 5 pilarnya itu kan ada knowledge, wisdom, inspiration, they call it news, knowledge, wisdom, business information, and satu lagi aku lupa saya. Ada 5 pilar. Jadi intinya dalam 1 jam siaran itu 5 pilar yang tadi yang menjadi pilar utamanya Smart FM di business and inspiration harus terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan kita membayangkan dalam 1 jam siaran ya Mas Budi ya. Dalam 1 jam siaran itu kalau radio yang
umumnya itu kan mungkin perbandingan antara lagu dengan bicara ya, itu bisa 70-30 mungkin ya. 70% banyak lagu, 30 mungkin dia bicara. Kalau di Smart FM Balikpapan itu agak kebalikannya, bisa jadi 60-40 dia. 60 adalah talk, 40-nya lagu. Lagu sendiri pun juga kalau Smart kan sebetulnya tidak terlalu mengikuti kekinian lagunya ya. Kebanyakan dia ngambil lagu-lagu yang memang sudah sangat memiliki rating tinggi lah kalau bahasa sekarang ya. Dan itu pun dipilih juga karena ternyata KPID kan di sini cukup ini ya Mbak Maya ya, cukup konsen ya. Konsen dan lagu benar-benar harus selektif. Kita dapat surat Harus cinta selektif. kalau menayangkan lagu dewasa bukan di jamnya. Menurut mereka lagu dewasa gitu ya, yang memang tidak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa. Jadi benar-benar selektif kita untuk pemilihan lagu. Ini teman-teman di Balikpapan banyak yang lagi dapat surat cinta itu karena muterin lagu yang nggak di luar, nggak sesuai di jamnya. Oh, I see. Jadi benar-benar ini ya, monitoringnya luar biasa ya di sini. Ya, mereka punya tim yang ketat banget KPID. Gitu sih Mas Budi. Jadi memang, ya Mbak Hani. Iya, maksudnya lagu dewasa itu lagu apa, Om? Itu contohnya lagu yang yang vulgar gitu loh Mbak. Misalkan secara ini ya, liriknya vulgar. Nah itu ada kan kayak lagunya Bruno Mars ya. Itu kan ada sempat heboh tuh waktu itu. Nah sebenarnya bukan dicekal, boleh diputar tapi di jam malam kayak iklan rokok itu loh. Iya. Nah kalau ada radio kedapatan memutar di luar jam itu, nah itu dianggap melanggar SP3. Ini terkait norma dan edukasi juga ya Mas ya? Betul. Jadi kita harus mensupport lah karena itu memang penting juga ya. Baik. Ya sesuai dengan visi Smart FM juga berarti ya. Mencerdaskan. Mencerdaskan gitu.